Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in wa ala kulli man ittaba hudahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum ya arhamar rahimin. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Babum ma jaa fi khatamin nubuwah ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, masuk kita pada bab yang baru, yaitu ma jaa fi khatamin nubuwah, tentang khatam an-nubuwah atau cap kenabian atau stempel kenabian. Kita sudah singgung sedikit di bab yang pertama bahwa setiap nabi itu, setiap nabi rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, itu semua ada capnya. Dan semua nabi dan rasul itu Allah letakkan capnya itu di punggung tangan kanan, ya, di sini, berbentuk daging yang menonjol, ya. Kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cap kenabiannya itu, sebagaimana kita singgung kemarin, itu baina katifaihi. Allah Subhanahu wa taala itu posisikan di antara kedua bahu. Di antara kedua bahu, wa huwa ilal katifil aisari aqrabuh. Namun posisinya lebih dekat ke bahu yang sebelah kiri. Itu searah dengan jantung itu. Nah, disebutkan dalam kitab ini bahwa waqad ittafaqa ahlul ilmi, ya, bahwa para ulama sepakat, ya, ala annahu, bahwa khatamun nubuwah itu, khatam itu, cap itu adalah alaman wa ayatan ala nubuwatih, termasuk, ya, termasuk, bukan cuma itu saja, termasuk di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama sepakat itu. Lakinnahu mukhtalafu. Namun para ulama ini berbeda pendapat. Sejak kapan cap itu ada? Sejak kapan stempel itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal wulida bihi, apakah ada semenjak lahir, am annahu wujida ba'da dzalika, atau nanti setelah itu? Wal azharu, adapun menurut pendapat yang paling kuat, allati tusniduhur riwayatu wal adillah, yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat, anna hadzal khatam, bahwa sesungguhnya stempel kenabian itu kana ma'a haditsati syaqqih, itu bersamaan dengan peristiwa datangnya Jibril, ya, datang Jibril, wa syaqqa sadrahu wa wasala qalbahu, lalu membelah
dada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencuci hatinya, membersihkan hatinya itu. Nah, itu kita sudah sering dengarkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih dalam pengasuhan ibu asuhnya, namanya Halimah, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Itu ketika beliau sedang bermain-main dengan kawan-kawannya itu, maka datanglah malaikat Jibril bersama dengan malaikat Mikail. Lalu kemudian baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana bentuk daripada stempel kenabian ini? Wahadzal khatam, stempel ini atau cap ini, huwa juz'un nati wa baris minal badan. Itu fisiknya itu berupa daging, ya, daging, itu daging yang menonjol, semacam benjolan begitu. Bainal katifaini, yang terletak di antara kedua bahu. Wa huwa ilal katifil aisar aqrabu, dan posisinya itu lebih dekat ke bahu sebelah kiri. Nah, kemudian bagaimana bentuknya? Nah, ini nanti akan ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama ini datang dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Al-Ja'du atau Ju'aid bin Abdurrahman. Beliau ceritakan, Sami'tus Sa'ib, ya, saya pernah mendengarkan As-Sa'ib bin Yazid. Ini juga sahabat. Nah, jadi sahabat ini kan ada 3 gelombang, ya. Ada sahabat-sahabat yang sepuh. Nah, artinya mereka, Nabi diutus menjadi Rasul itu, mereka itu hampir-hampir seumuran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini seumuran. Jadi ada sahabat itu yang seumuran atau lebih tua daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga sahabat yang ketika Nabi diutus itu masih anak muda. Masih anak muda. Contohnya seperti Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ya, Utsman bin Affan dan seleting-seletingnya itu. Nah, tapi ada juga sahabat yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka ini masih anak-anak. Masih anak-anak. Ya, termasuk diantaranya ini adalah As-Sa'ib bin Yazid ini. As-Sa'ib bin Yazid ini yaqulu, bercerita, zahabat bi khalati ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah bibiku itu membawaku menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu saya sakit. Ya, jadi Sa'ib bin Yazid sedang sakit. Oleh bibinya ini dibawa untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bibi saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bana ukhti waji'un atau waji'un. Ya, sesungguhnya kemenakan saya ini sakit. Ya. Jadi artinya memohon, dia minta apa namanya, ini doa lah. Nah,
doa keberkahan untuk kemenakannya yang sedang sakit itu. Famasaha ra'si, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap kepala saya, ya Sa'ib ini. Wada'ali bil barokah, dan memohonkan atau mendoakan keberkahan untukku. Watawaddoa, lalu beliau berwudu. Fasyaribtu min wadu'ihi, lalu saya minum bekas air wudunya. Nah, jadi Nabi berwudu, kemudian bekas air wudunya Nabi itu diminum oleh Sa'ib bin Yazid ini. Wa kuntu khalfa dhahrihi, lalu saya berdiri ketika itu saya berdiri di belakang beliau. Nah, ini yang mahallus syahidnya di sini. Jadi yang menyaksikan ini selesai minum itu, wa kumtu khalfa dhahrihi, saya berdiri di belakang beliau. Fanadhartu, maka pandangan mata saya itu tertumbuk. Saya lihat ilal khatam, ya, pada stempel kenabian, baina katifaihi, ada di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa, saya lihat mithlu zirril hajalah, itu besarnya seperti telur burung dara, seperti telur burung merpati. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan juga oleh Imam Muslim. Nah, kemudian ada sedikit komentar tentang hadis ini. Nah, dikatakan di sini bahwa Sa'ib ini dibawa oleh bibinya menemui Nabi dalam keadaan sakit. Ya, kemudian Nabi mengusap kepalanya, mendoakan keberkahan untuknya. Nah, wa qad ajaballahu du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil barakah. Dan doanya Nabi kepada Sayyidina Sa'ib ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Ra'aitus Sa'ib, ya, ini Ju'aid bin Abdurrahman ini ceritakan bahwa Ra'aitus Sa'ib bin Yazid, ya, saya lihat, ya, Sa'ib bin Yazid ini ibna arba'a wa tis'ina, ketika beliau sudah berumur 94 tahun. Nah, ketika beliau sudah berumur 94 tahun, ya, jaladan mu'tadilan, ya, masih dalam kondisi tegak. Nah, masih dalam kondisi tegak. Nah, jadi badannya ini masih tegak, tidak bungkuk. Faqala, lalu beliau mengatakan, qad alimtu, ya, saya yakin ma mutti'atu bihi, bahwa apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, ya, seperti sam'i, pendengaranku yang masih normal, wa basari, penglihatanku yang masih sehat, itu semua tidaklah aku dapatkan illa bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali asbab keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fajawaza umruhu at-tis'in, jadi umur beliau itu lebih 90 tahun. Wala yazalu jismuhu mutamasikan qawiyan mu'tadilan, namun badannya ini masih sehat, tegak. Walaysa fihi judbatun awin hina, beliau ini tidak bungkuk dan tulangnya tidak keropos. Demikian juga pendengaran dan penglihatannya, ini semuanya masih berfungsi dengan baik bi barakati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berasbab keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ib bin Yazid ini termasuk akhiru man mata minas sahabati fil Madinah, termasuk sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Ini termasuk sahabat yang meninggal akhir-akhir.
di kota Madinah. Beliau wafat di usia 96 tahun. Itu hadis yang pertama. Jadi di sini dikatakan bahwa menurut penglihatan beliau Sa'ib bin Yazid itu, khatamun nubuwah itu ya seperti telur burung merpati. Nah, maksudnya itu ukurannya. Nah, tentu ini adalah berdasarkan pandangan mata, ya, berdasarkan pandangan mata. Karena nanti juga ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kesaksian tidak melihat, ya. Dia tidak melihat itu, tapi meraba, dia raba. Nah, jadi ada yang melihat, ada juga yang meraba. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Hadis ini dari sahabiyah. Nah, jadi seorang sahabat wanita namanya Rumaisah radhiyallahu anha. Nah, ketika itu beliau juga masih kecil, ya masih ya gadis-gadis lah begitu, mungkin umur belasan tahun ya. Nah, jadi beliau ceritakan bahwa ada satu peristiwa. Jadi peristiwa itu adalah ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk golongan kaum Ansor yang pertama-tama masuk Islam, ya, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini Sa'ad bin Mu'adz ini ketika terjadi perang Khandaq, terjadi perang Khandaq. Nah, ketika itu Madinah itu diserbu oleh pasukan gabungan, ada orang-orang musyrik, kemudian ada Bani Ghatafan yang jumlahnya 10.000 orang lebih. Nah, sementara juga terjadi pengkhianatan di dalam kota Madinah oleh orang-orang munafik. Nah, Rasulullah ketika itu membuat parit yang membentengi kota Madinah. Nah, makanya namanya perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Nah, ketika itu salah seorang sahabat Nabi itu namanya Sa'ad bin Mu'adz, itu urat nadinya itu terkena anak panah. Nah, sehingga beliau mengalami luka yang parah. Nah, sampai kemudian dirawat, akhirnya beliau wafat. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz itu wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kemahnya. Nah, disitulah Sayyidah Rumaisah ini mengatakan, ketika itu posisi saya duduk sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai saya melihat khatam nubuwah itu, saya melihat stempel kenabian itu. Ya, saking dekatnya posisi saya duduk dengan Rasulullah, walau asya'u an uqabbilal khatam alladzi baina katifaihi la fa'altu. Nah, seandainya saya mau mengecup, ya, mencium, ya, stempel kenabian yang terletak di antara kedua bahu beliau, saya bisa melakukannya. Itu saking dekatnya. Nah, ketika itu apa yang didengarkan oleh Sayyidah Rumaisah, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, jadi beliau Nabi mengomentari tentang wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Nah, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan? Ihtazzalahu arsyur rahman. Hari ini arsynya Allah itu berguncang, ya, disebabkan oleh kematian Sa'ad bin Mu'adz ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sahabat ini memiliki kedudukan yang agung, ya. Sampai-sampai haitsu ihtazza li mautihi hadzal makhluqul azim. Nah, kita bayangkan bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar itu namanya arsy. Nah, ini makhluk Allah yang paling besar.
Di bawahnya itu ada kursi. Nah, kursi itu kursi, jangan kita, bukan kursi tempat duduk itu, bukan. Nah, itu makhluk namanya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi kursinya Allah itu ya, seumpama langit 7 lapis, bumi 7 lapis ini mau dimasukkan ke dalam kursi itu, maka kursi itu muat saking besarnya itu. Nah, tapi kursi ini masih lebih kecil lagi dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis itu disebutkan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza sa'altumullah, jika kalian berdoa meminta sesuatu kepada Allah, Nabi katakan ya selektif, ya, jangan meminta hal-hal yang remeh temeh, ya, tidak minta pun kita dikasih, ya. Tapi fasaluhul firdaus, mintalah kepada Allah surga firdaus. Ya. Fa innahu awsatul jannah, itulah surga yang paling luas, wa a'lal jannah, dan paling tinggi tingkatannya. Namun wa fauqahu, di atasnya, di atasnya, maksudnya itu yang mengatapi, yang menaungi surga firdaus itu adalah arsyur rahman, arsinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saking besarnya itu arsy itu sampai surga yang paling luas, surga yang paling besar itu ya katakanlah di bawah naungannya arsy itu. Nah, kita tahu bahwa surga seorang mukmin yang masuk ke dalam jannah itu, orang mukmin yang meninggal dunia membawa iman sebiji zarrah itu akan mendapatkan surga. Jadi ada orang mukmin itu yang disebut sebagai fakirul jannah. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang masuk surga tapi terlambat dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Jadi orang-orang mukmin yang masuk surga tapi terlambat. Ya, kenapa terlambat? Karena ada dosanya yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, dibersihkan ini dimasukkan dulu ke dalam neraka sebentar. Ya. Nah, setelah mereka keluar barulah mereka ini masuk surga. Nah, mereka ini disebut miskinu ahlil jannah. Penduduk surga yang paling miskin. Kenapa? Karena surga yang mereka dapatkan itu hanya 10 kali lipat, 10 kali lipat, ya, luasnya bumi ini. Nah, jadi mereka disebut, jadi orang-orang yang paling miskin di surga itu adalah orang yang surganya itu 10 kali lipat luasnya bumi ini. Nah, kita bisa bayangkan surga ini luasnya kayak apa gitu. Nah, tapi sebesar-besarnya surga ini ada di bawah arsy. Nah, jadi arsy ini makhluk yang sangat besar. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, nah, ini riwayat Sayyidina Abu Dzar, Imam Ibnu Syaibah ini yang mencantumkan hadis ini. Nah, beliau katakan begini, bahwa Nabi SAW sabdakan, tidaklah langit yang 7 lapis itu, bumi yang 7 lapis itu, fil kursi, jika dibandingkan dengan kursinya Allah, illa kahalqatin, kecuali hanya seperti cincin, ya, seperti cincin, ulqiyat fi falatin, di tengah padang pasir. Ya, ini ketika langit 7 lapis, kemudian bumi 7 lapis, dibandingkan dengan kursinya Allah itu, maka langit dan bumi itu hanya seperti cincin atau gelang. Hilqa itu hiasan yang berbentuk bundaran, ya, bisa cincin bisa gelang. Itu dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Itu perbandingan antara langit bumi dengan kursi. Nah, wa fadlul arsy 'alal kursi, adapun perbandingan antara arsy-Nya Allah dengan kursinya Allah,
Itu kafadli tilkal falati ala tilkal halqah. Itu sama dengan membandingkan antara cincin itu dengan padang pasir itu. Ini saking besarnya arsy, sampai-sampai kursi itu seumpama dilemparkan ke arsy itu, maka hanya seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Nah, coba kita bayangkan makhluk yang begitu besar seperti arsy ini sampai berguncang itu bagaimana itu. Nah, dan itu disebabkan oleh sesuatu yang biasa saja sebenarnya, yaitu kematian. Ya, mati itu kan biasa. Hanya saja yang mati ini bukan sembarang, nah, bukan sembarang, bukan bobot badannya yang berat, bukan hartanya yang banyak, bukan, tapi bobot keimanan yang ada di dalam hatinya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz inilah, sehingga kematiannya ini mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, inilah dahulu kajian kita tentang khatamun nubuwah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali ya keterangan-keterangan yang sampai kepada kita terkait dengan stempel kenabian ini. Nah, kita akhiri dulu sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.